Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Claudio Putra Valentino, NIM 4120210068. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pelaku ekonomi 2 dan 3 sektor. 1. Perekonomian 2 sektor. Perekonomian 2 sektor disebut juga perekonomian sederhana karena hanya terdiri atas dua pelaku, yaitu rumah tangga konsumsi, masyarakat, dan rumah tangga produksi, perusahaan. Model arus perputaran faktor produksi, barang dan jasa, serta uang antara rumah tangga dengan perusahaan dapat kalian lihat pada gambar berikut. Pada gambar 1, arus perputaran faktor produksi, barang dan jasa, serta uang antara rumah tangga konsumen dengan perusahaan. Dari gambar 1 terlihat rumah tangga konsumen RTK adalah sebagai pemilik faktor-faktor produksi berupa tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Penawaran faktor produksi oleh rumah tangga ini akan bertemu dengan pemerintahan faktor produksi oleh perusahaan. Interaksi ini terjadi di pasar faktor produksi, sedangkan di pasar barang terjadi interaksi antara perusahaan sebagai penghasil barang dan jasa dengan konsumen sebagai pengguna barang dan jasa, sehingga terjadi hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain. Dalam diagram juga terlihat arus aliran yang dari dan ke masing-masing rumah tangga. RTK menerima upah sewa bunga dan keuntungan dari perusahaan sebagai balas jasa atas penyerahan faktor produksi. Perusahaan menerima uang pembayaran atas barang dan jasa yang dibeli. Interaksi ekonomi dalam perekonomian dua sektor juga dapat digambarkan seperti di bawah ini. Diagram aliran pendapatan dan pengeluaran dari RTK dan RTP menunjukkan keadaan apabila seluruh pendapatan yang diterima RTK digunakan seluruhnya untuk belanja barang dan jasa. Ini berarti bahwa pendapatan sama dengan pengeluaran. Tidak ada bagian pendapatan tidak dibelanjakan, atau dapat dikatakan bahwa perekonomian mengalami keseimbangan. Dua, perekonomian tiga sektor. Perekonomian tiga sektor terdiri atas rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan pemerintah. Peran pemerintah di sini adalah sebagai pengatur sebagai produsen, sekaligus sebagai konsumen. Besar kecilnya peran pemerintah dalam perekonomian itu sendiri sangat tergantung pada sistem ekonomi yang dianut. Di sistem ekonomi liberal, peran pemerintah minimal, sedangkan pada sistem ekonomi sosial, peran pemerintah sangat dominan. Di negara yang menganut sistem campuran seperti Indonesia, pemerintah masih cukup berperan. Perekonomian tiga sektor dapat dijelaskan melalui gambar berikut. Arus perputaran faktor produksi, barang dan jasa, serta uang antara rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Anak panah yang menunjukkan ke kota pemerintah berarti penerima pemerintah pajak pertambahan nilai, serta pajak bumi dan bangunan. Selain itu, pemerintah juga menggunakan faktor produksi dan barang, serta jasa yang dibutuhkan untuk kegiatan ekonomi pemerintahan. Anak panah yang menunjuk ke rumah tangga, pasar faktor produksi, perusahaan, serta pasar barang dan jasa berarti pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah tersebut dapat berupa gaji, pembuatan prasarana, subsidi, serta pembelian barang dan jasa. Peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi didasari oleh motif mencari keuntungan sekaligus memenuhi kepentingan umum. Dorongan mencari keuntungan ini tidak terlepas dari kebutuhan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara.
Dengan kondisi penerimaan yang semakin baik, pemerintah akan memiliki sumber dana untuk membiayai pengeluarannya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.